Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Infinix Note 10 Pro X695C. Dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Jadi sebenarnya saya terima dari usernya sudah dalam posisi seperti ini ya. Mungkin awalnya lupa kunci layar, kemudian di reset ulang, dan dibawa ke counter saya ternyata lupa akun Google-nya atau minta di unlock FRP-nya. Oke, kemudian di sini kita akan coba proses bypass FRP-nya. Kita bisa setup dulu ya, pilih bahasa, pilih lokasi, kemudian kita sambungkan ke jaringan internet. Di sini bisa kita menggunakan data seluler ataupun WiFi. Sebentar, ini saya akan koneksikan dulu ke jaringan WiFi. Kemudian kita sambungkan. Dan kemudian nanti kita juga butuh bantuan handphone lain untuk mengirim file ke handphone yang kita kerjakan ini ya. Oke, nanti saja dulu, itu nanti kita simak saja bersama-sama. Jadi di sini meminta verifikasi pola, jadi mungkin awalnya lupa pola ya, kemudian di reset sendiri sama yang punya handphone ini. Tentu saja di sini kita polanya tidak tahu. Kita bisa klik gunakan akun Google saya, kita setup sampai di halaman akhir verifikasi akun Anda seperti ini. Dan di sini tentu saja kita tidak bisa meloginkan akun Google-nya. Dan untuk selanjutnya kita kembali saja pelan-pelan kembali sampai di halaman sambungkan WiFi ya, atau sambungan ke WiFi seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa klik tambah jaringan. Lalu pada halaman pengetikan keyboard kita bisa klik logo mikrofon ini sampai ada notifikasi keyboard memerlukan akses untuk mengaktifkan mikrofon. Ya, sebelum kita klik izinkan, jadi biasanya belum muncul seperti ini ya. Jadi biasanya itu ketika klik logo mikrofon ini ada tulisan berbaris seperti ini, kita klik yang tolak bagian paling bawah ya. Jadi kita ulang-ulang terus ya, klik logo mikrofon kemudian tolak, klik logo mikrofon kemudian tolak, sampai berhasil ada notifikasi seperti ini, kemudian ada tulisan izinkan ya. Jadi tolak sampai berhasil seperti ini. Lalu kita bisa klik izinkan saja. Kemudian di sini kita bisa klik izinkan lagi yang ini. Kemudian kita masuk di halaman info aplikasi Gboard seperti ini. Kita bisa klik logo pencarian ini. Lalu kita bisa ketikkan setting ya, atau pengaturan. Coba kita ketikkan pengaturan saja. Ketikkan pengaturan sampai komplit, dan kemudian kita bisa scroll ke bawah, cari menu pengaturan yang ada logo gearnya ya, ini bisa kita klik. Kemudian di pojok kiri bawah bisa kita klik buka, dan sekarang kita masuk di menu pengaturan seperti ini atau halaman pengaturan. Lalu di sini kita bisa pilih manajemen aplikasi. Kita scroll ke bawah ini ya, manajemen aplikasi bisa kita klik. Kemudian setelan aplikasi atau setelan APL ini bisa kita klik ya. Dan kita masuk di setelan aplikasi seperti ini. Kita scroll ke bawah saja, cari aplikasi Xshare ya. Ini aplikasi Xshare, ini bisa kita buka ya. Ini klik buka, kemudian kita masuk di sini ya. Ini menu-menu dari aplikasi Xshare-nya. Oke, dan ini beres ya. Kemudian di sini kita bisa letakkan handphone yang kita kerjakan ini. Lalu kita akan ambil handphone lain. Jadi di sini kita butuh bantuan handphone lain ya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Handphone lain ini nanti kita akan mendownload bahan atau file yang akan kita kirimkan ke handphone Infinix yang kita kerjakan. Ya, tetapi di sini kita juga butuh bantuan, bukan bantuan ya, maksudnya handphone si pembantu ini harus ada SIM card-nya yang ada kuota datanya ya. Nanti buat ngirim filenya itu via hotspot ya. Nah, ini kita buka Play Store dulu. Di sini bisa kita ketikkan Xshare, dan kemudian bisa kita pilih juga di saran pencarian, lalu kita bisa download. Jadi untuk sementara memang biar lebih cepat ini saya masih menggunakan WiFi untuk mendownload aplikasinya. Tetapi saya sebelumnya sudah pasangkan SIM card yang ada kuota datanya.
nanti ketika kita mengirim file via Xshare ini akan menggunakan hotspot ya. Jadi harus ada SIM card yang ada kuota datanya. Nah, ini sudah selesai kita mendownload Xshare-nya. Coba kita buka hasilnya bagaimana. Ya, ini tampilan shortcut dari aplikasi Xshare-nya ya. Tampilannya beda ya, karena menggunakan handphone jadul ini, tetapi tidak masalah. Oke, dan selanjutnya kita bisa masuk di Chrome atau browsing via Google untuk mendownload dua bahan file ya. Kita coba masuk di blog ADD-ROM, bisa kita ketikkan add-rom/bypass atau di saran pencarian ini sudah ada, kita klik saja. Kemudian bisa kita pilih bypass Google Account 2020 ADD-ROM, ini bisa kita klik dan kita masuk di ADD-ROM seperti ini. Nah, di sini kita akan mendownload dua bahan, yaitu Google Manager Android 8910 GAM APK dan FRP Bypass APK. Jadi hanya dua ya yang kita download. Kita download dulu untuk GAM 8910-nya. Kemudian tetap download ya. Klik tetap download. Oke, sudah proses mendownload. Yang kedua, FRP Bypass APK. Ini kita download juga ya. Kita klik saja. Oke, dan sudah mendownload. Coba kita klik titik 3. Lalu kita klik download. Dan ini bahan yang kita download ya. Oke, sudah selesai. Kita kembali saja dulu. Kemudian selanjutnya kita bisa buka aplikasi Xshare ya. Jadi kalau di handphone lawas tampilannya beda ya. Ini masih tampilan lama. Kita bisa klik Xshare-nya. Kemudian klik setuju dan lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Lalu izin ya. Kemudian go it. Dan ini tampilan dari Xshare-nya ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa kita lanjut klik tombol kirim ini ya. Ini bisa klik kirim, kemudian klik dapatkan izin. Lalu sebentar. Ya, izin ya. Kemudian APK ya. Kita pilih yang sebelah kanan ini, APK. Kita klik APK. Kemudian ini file yang kita download tadi ya, FRP Bypass APK dan Android 8910 GAM APK. Ini bisa kita centang. Ini agak susah ya, touchscreen-nya agak susah. Kita centang ya. Nah, ini sudah berhasil kita centang. Kemudian bisa kita kirim. Ini tombol kirim, kita klik. Kemudian di sini ada izinkan mengubah pengaturan. Kita bisa izinkan atau buka hotspot, nanti kita buka. Nah, ini hotspotnya kita buka dulu. Jadi di sini kita butuh hotspot ya untuk mengirim file ke handphone yang kita kerjakan via aplikasi Xshare ini. Maka dari itu di awal kita sudah bilang handphone ini harus menggunakan SIM card dengan kuota data. Coba ini kita klik silang. Oh, tidak bisa. Jadi itu untuk izinkan mengubah pengaturan juga harus kita izinkan, karena kalau kita klik tombol silang tidak mau ya. Nah, ini Xshare perbolehkan izin, ini harus kita aktifkan seperti ini. Oke, kalau sudah aktif dan ini sebentar ada barcode-nya ya, sudah ada barcode-nya. Kemudian kita bisa scan menggunakan handphone yang kita kerjakan. Caranya kita bisa klik tombol terima ya, ini tombol terima ini kita klik, lalu kita scan barcode-nya dan tunggu sampai terhubung ya. Oke, ini sudah terhubung, tampilannya seperti ini, menghubungkan siap menerima dari HP si pembantu. Kita tunggu saja sampai sukses ya, sukses menerima file yang kita kirim dari handphone si pembantu. Kita tunggu saja sebentar. Oke, ini sudah selesai ya, sudah selesai mengirim dan sudah selesai kita terima. Kemudian kita bisa putus sambungan atau keluar dari handphone si pembantu ya. Kita putus saja kemudian keluar. Oke, sudah beres ya, dua file sudah kita terima. Kemudian file ini sudah otomatis terinstall ya, jadi tidak perlu kita install lagi, kita tinggal buka saja. Tetapi bukanya bukan di sini ya, kita bisa keluar saja.
lalu kita masuk di menu ini ya, menu Excel, lalu kita bisa buka berkas, lalu aplikasi, kemudian ini ya filenya, ini sudah siap terinstall, tinggal kita buka saja. Untuk GAM manajernya tidak perlu kita buka ya, ini sudah. Kemudian FRP bypass APK-nya saja kita buka. Muncul ketikan ulang sandi titik 3 di pojok kanan atas, masuk browser kita klik, kemudian oke. Lanjut di sini kita masuk di Google Login seperti ini. Dan di sini untuk langkah selanjutnya kita akan loginkan akun Google kita. Jadi bukan akun Google baru ya, akun Google kita yang masih aktif. Jadi kita bisa pinjam akun punya temen atau kita mungkin punya akun Google lain ya. Jadi kita bisa loginkan akun Google kita sendiri yang masih aktif. Dan ini sementara saja, nanti setelah handphone masuk di halaman menu bisa kita hapus atau log out kembali ya. Oke, kita ketikkan passwordnya, kemudian kita lanjut dan pastikan loginnya sukses. Oke, ini loginnya sudah sukses ya. Sampai di sini kita tinggal kembali saja, kembali lagi sampai di halaman info aplikasi ya. Sampai di halaman info aplikasi kita akan cari dua file yang tadi kita install, FRP bypass dan pengelola akun Google atau Google Account Manager ya. Jadi kedua file itu harus kita uninstall atau kita copot pemasangannya. Ini yang pertama, FRP bypass-nya kita bisa copot pemasangannya atau kita uninstall. Oke, sudah beres. Kemudian Google Account Manager-nya atau pengelola akun Google-nya. Mana? Sebentar, kita cari dulu. Ya, ini pengelola akun Google, kita uninstall atau kita copot pemasangannya. Oke, kedua aplikasi sudah selesai kita uninstall. Kita tinggal kembali saja. Kembali terus kembali terus sampai di halaman awal selamat datang atau tampilan awal macOS seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut lagi, klik mulai, pilih bahasa, pilih lokasi, kemudian kita tinggal berikutnya saja, lewati step-step yang tidak perlu, kemudian lanjut saja ya sampai ke menu ya. Dan sampai di halaman Google Login kita bisa scroll ke bawah, kemudian setuju, loading, kemudian tunggu. Ini apa lagi kita lakukan nanti, kita bisa klik ya, ini lakukan nanti, kemudian lain kali, kemudian masuk di halaman X Club seperti ini apa, coba kita klik mulai. Oh salah, kita kembali, ini bisa kita lewati ya, lewati saja ya, lewati saja, oke, dan selesai. Kita bisa klik mulai ya, dan kemudian kita tinggal tunggu saja sampai berhasil masuk ke halaman menu. Masih loading sebentar ya, masih loading. Oke, dan ini sudah berhasil masuk di halaman menu. Dan artinya di sini kita sudah berhasil membypass FRP pada handphone Infinix Note 10 Pro ya. Ini sudah selesai. Kemudian di sini kita masih ada tugas lagi, yaitu menghapus atau logout akun kita ya. Kita masuk di menu pengaturan. Oh, ini kita lihat spesifikasinya dulu ya sebelum kita hapus akun kita. Kita bisa lihat bersama-sama spesifikasi dari Infinix Note 10 Pro ini ya. Kemudian untuk versi Android-nya Android 11 ya. Oke, kemudian jangan lupa akun kita harus kita logout atau kita keluarkan, karena ini handphone punya orang, jadi akun kita harus kita amankan. Masuk di menu akun dan kemudian kita hapus akun Google kita. Oke, sampai di sini sudah beres semua. Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone. Kesel juga ya, 14 menit.